Baik, wali-wali Allah ini, teman-teman sekalian, jadi saya katakan tadi wajib dicintai dan haram memusuhi mereka. Nggak boleh. Mencari-cari kesalahannya, memusuhi mereka tidak boleh. Dan bahasan kita membahas masalah itu. Jadi tadi kita sudah dari awal berikan kronologis mana yang boleh dimusuhi, mana yang tidak boleh dimusuhi. Dan kita mengerucut kepada masalah tidak boleh memusuhi kekasih-kekasih Allah ini. Tentu orang-orang yang dapat predikat kekasih Allah ini kelihatan teman-teman sekalian dari perilaku sehari-hari. Memang sibuk dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan ibadah kepada Allah. Bukan berarti dia harus da'i ya. Karena ada orang di antara da'i yang dia sibuk ceramah sana sini, tapi kalau kita ke rumahnya, mungkin ada kita temukan da'i yang istrinya belum pakai jilbab. Mungkin anaknya narkoba. Mungkin ini dan itu ya. Bisa terjadi. Kalau orang mempraktikkan ilmu agama dalam dirinya teman-teman, maka itu punya tampiasan kepada orang di sekitarnya. Punya efek. Punya efek. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun di antara hamba yang berbuat pahala, berbuat amal saleh, Allah titikkan dalam hatinya cahaya yang terang. Kalau dia ulangi lagi, maka akan jadi cahaya yang terang. Kalau dia ulangi lagi, maka akan cerah. Kalau dia istiqamah terus, maka hatinya menjadi cahaya yang putih dan bisa menerangi sekitarnya. Makna menerangi sekitarnya adalah punya efek-efek kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya, kepada teman-temannya. Setiap orang dekat sama dia merasa orang dekat dengan Allah. Nah itu ada efek-efek ya. Tentu mayoritasnya adalah orang-orang yang da'i, para ulama, itu tentu ya, itu kelas nomor 1 mereka, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling khusyuk dan tunduk kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu agama sehingga mereka memahaminya, lalu mereka mempraktekkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Di bawah ulama ada para dai-dai yang mengikuti mereka, menyampaikan juga gitu kan. Kemudian masuk umumnya orang yang berusaha mempraktekkan ilmu agama dalam hidupnya, mengikuti mana halal mana haram, maka itu semua adalah masuk insya Allah kategori wali-wali Allah. Memusuhi mereka, sengaja mencari masalah dengan mereka, maka kena ancaman. Hadis nomor 44 menjelaskan masalah itu dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu masa'atah. Yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman, kata Nabi SAW, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku kata Allah langsung menjawab sang pencipta, menyatakan perang kepadanya. Kalau satu tetangga kita punya masalah dengan dia, lalu tiap hari dia mengganggu kita, atau setiap saat bisa datang ancamannya, bisa dia matikan listrik, bisa dia parkir depan rumah, bisa dia bakar rumah, bisa dia pukul anak, bisa segala macam, itu sudah cukup mengganggu kita. Bagaimana kalau 10 tetangga? Bagaimana kalau satu RT, satu RW, dan seterusnya? Bagaimana kalau sang pencipta yang memusuhinya, yang bisa menggerakkan seluruh makhluknya untuk mengganggu, gitu kan? Maka di sini Allah mengatakan, maka aku nyatakan perang kepadanya. Artinya setiap saat dia bisa diserang oleh sang pencipta Allah. Bisa diputuskan urat sarafnya, bisa disambar petir, bisa ditabrak kendaraan, bisa sakit tiba-tiba stroke, bisa segala macam. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, kata Allah, yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan baginya. Tentu ini sebagian ulama mengatakan adalah tata cara untuk mencapai tingkat kewalihan, di antaranya hadis ini. Jadi dia sibuk menjalankan dan memperindah, juga menyempurnakan hal yang diwajibkan oleh Allah baginya. Salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, ya.
Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri setelah kewajiban itu kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Diikutin lagi dengan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah, sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib tadi, sedekah mendampingi zakatnya, umrah mendampingi hajinya, puasa-puasa sunnah mendampingi puasa Ramadannya, sehingga aku mencintainya. Jadi syarat mendapati cintanya Allah begini, menjalankan yang wajib dan sunnah. Jika aku telah mencintainya karena amal yang terus dia istiqomahkan, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku mengabulkannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Aku tidak pernah ragu-ragu tentang sesuatu yang telah aku lakukan, sebagaimana keraguanku terhadap jiwa yang mukmin atau orang mukmin. Dia tidak menyukai kematian dan aku pun tidak ingin menyakitinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari.